Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome home saya mengucapkan bagi Anda semua yang mengikuti KKR online ini. Dan bagi Anda yang ada di Sydney, di kota-kota yang ada di Australia, maupun Anda yang ada di Singapura, dan di berbagai kota di negara yang mengikuti KKR online ini, saya mengajak Anda bisa bergabung di dalam Connect Group kita. Ini adalah komunitas rohani yang Gereja Mawar Saron sediakan, tempat di mana kita bertumbuh bersama-sama, dimuridkan lebih lagi di dalam Tuhan. Dan bagi Anda semua yang rindu untuk terlibat di dalam Connect Group ini, Anda bisa menghubungi nomor kontak yang tertera di layar Anda. Dan saya mengajak Anda semua untuk mengikuti ibadah kita di setiap hari Sabtu dan Minggu. Anda bisa mengakses di dalam gms.church/streaming. Mari kita persiapkan yang terbaik di dalam KKR online ini. Karena kita percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Di mana ada kehausan dan kelaparan, maka di situ juga Tuhan akan melawat kita dimanapun kita berada. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Pencipta semesta, memberi kehidupan, layak ditinggikan. Tanya tak terkoyakkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadap, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Dia pencipta semesta, memberi kehidupan, layak ditinggikan. Tanya tak terkoyakkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadap, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadap, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Tiada pernah ku ragu,
diriku menjadi ciptaan baru. Karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Hey, hey Yesuslah Tuhan. 1, 2, 3, oh. Sama-sama katakan, ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia, besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan. Besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru. Karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan. Besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Come on. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru. Karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Come on music. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagimu. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagimu. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagimu. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagimu. Bagimu. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru. Karena kasih-Mu
beriku harapan, Yesus kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, kau datang beriku harapan, Yesus kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari sama-sama nyanyikan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu dan jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang hadirat-Mu yang tidak bisa dibatasi dengan jarak dan waktu. Layar pun bukan batasan. Kami minta supaya semua orang, baik yang baru maupun yang lama, yang sudah mengenal-Mu atau yang barusan sekarang mendengarkan firman, tanpa kecuali tidak pandang bulu, satu persatu Kau jamah dan ubahkan.
biar Yesus ditinggikan, salibnya ditegakkan. Dan dia pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bukan cuma Tuhan menjadi rasa dekat, tapi izinkan kami yang sekarang lewat online ini juga merasa dekat satu dengan yang lainnya. Hamba tidak bisa melihat gereja-gereja kami atau jemaat yang di luar negeri. Tapi bantu hambamu bisa merasakan hadirat mereka. Bahwa kami ada di dalam satu ruangan, yaitu hadirat Allah. Dan bantu mereka untuk bisa merasakan kehadiran kami. Di satu ruangan pula, satu gedung, yaitu kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan semua orang-orang Indonesia, diaspora yang di luar negeri. Hampir setengah dari kehidupan saya juga, saya dibesarkan di berbagai negara. Jadi dikit banyak kita ini senasib, kita ini sebenarnya punya sejarah yang mirip. Karena itu sekarang mari kita merapatkan diri, kita satu hati dengan firman Allah. Karena yang kita cari bukanlah lokasi tapi destiny kita. Yang sekarang harus kita temukan adalah tujuan mengapa Allah meletakkan kita up and down di sana. Kenapa Anda sekarang ada di berbagai negara, mancanegara. Apakah ada maksud ilahi di baliknya? Mungkin Anda pergi ke situ dulu adalah karena pindah serumah. Atau karena studi keterusan, atau Anda akan kembali ke tanah air Indonesia atau ke tempat ke luar negeri lagi. Pokoknya di mana Allah meletakkan Anda itu bukan transit. Itu adalah tempat ilahi. Dan Allah mau Anda berbuah di sana. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yohanes 15. Ini perkataan Tuhan Yesus yang tercinta. Tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Mari kita sama-sama buka hati untuk kita dengarkan firman ini. Saya juga dulu ketemu Tuhan Yesus itu di luar negeri. Waktu saya sekolah di Kanada, baru hampir lulus SMA. Di situ saya melihat terang Tuhan Yesus. Terang benderang di tengah-tengah ibadah. Nggak sampai 100 orang. Altar call diberikan. Saya tidak memandang pengkhotbahnya, tapi saya merasakan ada yang mendorong saya ke sana. Saya melihat Tuhan Yesus. Pengalaman kita boleh beda. Yesusnya tetap sama. Jadi hari ini bukan kebetulan Anda menyaksikan bersama-sama. Siapa yang ajak Anda, itu semua disuruh Tuhan. Dan kalau Anda adalah jiwa lama, bukan jiwa baru, Tuhan tetap cinta. Anak sulung Tuhan mau pakai. Jangan tersesat di dalam rumah Tuhan. Mari kita sama-sama buka hati ya. Saya mau bicara tentang Paulus. Dan di sebuah kota dan negara yang sangat unik. Yang dua-dua di sebuah negara atau benua, di sebuah negara yang ada dua benua, East and West combine, di mana Barat dan Timur ketemu, yaitu Efesus di Turki situ. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 19. Kisah para Rasul pasal 19. Paulus di Efesus. Ya, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tibalah dia di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid berhenti di sana. Hamba-hamba Tuhan pergi ke mancanegara. Zaman itu juga sudah terjadi. Apolos sudah masih di Korintus. Tapi Paulus sudah menjelajah ke daerah-daerah pedalaman. Emangnya Paulus ini pergi kemana ya? Papua kali, Irian Jaya. Atau ke Afrika yang jauh-jauh di sana yang masih hutan belantara. Ternyata enggak, kalau kita lihat sejarah perjalanan misionaris Paulus, dia itu menjelajahi kota-kota besar. Makanya ada di dalam sekolah teologi term seperti ini, Pauline Strategy. Strategi perintisan gereja-gereja yang dilakukan oleh Paulus dan timnya adalah ke kota-kota besar. Karena tempat-tempat itu berpengaruh, dari situ akan broadcast kemana-mana. Contohnya, Paulus sangat rindu ke Roma. Ya, setelah dipenjara di Roma 2 tahun penjara Roma, Paulus sempat keluar sebentar sebelum nanti eksekusi oleh kaisar waktu itu. Ya, nah Paulus sempat pergi ke Spanyol, ke Spain, makanya ada Christianity. Nah, kenapa dia berkata menjelajah ke daerah pedalaman? Kalau pedalaman itu kan harusnya orang-orangnya masih pakai koteka yang gitu. Yang primitif, masih zaman batu. Tapi Pauline Strategy pergi ke metropolitan city.
Ini maksudnya pasti secara rohani. Pedalaman bicara tentang daerah-daerah yang masih dikuasai oleh roh kegelapan. Jadi bukan zaman modern atau zaman batu. Tapi daerah-daerah yang masih ada banyak belenggu. Banyak setan di situ. Ya setan di mana-mana sih, tapi di mana ada gereja Tuhan yang diurapi. Di mana ada sekelompok anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan semakin terang benderang hingga rembang tengah hari. Maka gerbang neraka akan jarang dapat pasokan atau jarang dapat income jiwa-jiwa dari sana. Akan semakin berkurang orang-orang yang masuk neraka dari kota-kota tersebut. Pedalaman-pedalaman di sini adalah tempat-tempat yang masih ada penghulu-penghulunya. Itu bisa jadi bukan hanya city, bisa jadi satu daerah wilayah kota. Atau bisa jadi di pelosok mana, contohnya saya dulu di Vancouver, Kanada. Nah, waktu saya di Vancouver, Kanada ada satu daerah namanya Hastings Street. Tempat itu gelap sekali, setiap hari ada orang mati di jalanan. Overdosis terutama. Pelayanan saya awal di situ sih. Saya nggak ngerti kuasa Roh Kudus gimana, saya masih baru awal kan, masih baby Christian. Saya ke situ di sebuah mission house, ya kan, layani orang, kasih spaghetti dari gereja. Saya sempat injili nggak mudah. Yang namanya wisuda, saya itu bukan, yang pertama bukan teologi ya, tapi ludah di wajah. Saya diludahi oleh seseorang yang sedang high, sedang high dalam drug. Entah dia lagi mabuk, pokoknya tangannya dia pegang miras, minuman keras. Lalu dia ludahi wajah saya. Dan dia ucapkan kata-kata yang sumpah serapah. Ya saya bangga sih hari ini. Bahwa itu pengalaman pertama saya menginjil. Bukan di atas panggung mimbar dengan bangga atau rasa seperti pendeta besar. Nggak ada, kita semua hanya saksi Yesus. Nggak ada yang namanya hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil. Hamba Tuhan ya hamba Tuhan hanya melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan menghendaki tidak seorang pun binasa. Kenapa saya ajarkan semuanya ini kepada Anda di zaman corona? Bukannya saya kasih Anda bubur gitu. Kasih Anda satu firman yang bisa meninabobokan atau membuat Anda rasa aman secara semu. Karena visi itulah keamanan. Jangan lupa, Paulus dipelihara karena dia adalah hamba sorga. Barang siapa mencoba untuk menyelamatkan nyawanya, dia kehilangan. Tapi barang siapa berani mempertaruhkan, padahal dia sendiri sedang susah, orang seperti itu akan dibela oleh sorga. Saya menimbang-nimbang, di zaman COVID-19 seperti ini, saya mau kasih khotbah apa ya dengan Indonesians, diaspora. Orang Indonesia diaspora yang tersebar di mana-mana. Be strong my friends, be strong. God has put you there, has placed you there for winning purposes. Not so you and I would be cowards, would try to save ourselves, and would try to save our face. Jangan sampai kita itu survival mode. Kita itu harus selalu salvation mode. Bukan survival, salvation. Saya ajak Anda untuk melihat mujizat. Ketika janda Sarfat, dia menyerahkan sisa yang ada pada dia, setelah itu dia mati, katakanlah. Malah justru dia mengalami persediaan Allah yang tidak henti-hentinya. Tuhan memanggil Anda di tempat di mana Anda diletakkan. Bukan hanya setiap kota, tapi penghulu itu mungkin bisa juga ketemu di rumah-rumah sebelah kanan kirimu. Ada penghulu dengan P huruf besar, orang kuat sekota. Ya, tapi juga ada yang namanya penghulu dengan P huruf kecil, roro jahat di udara. Mungkin ada di sebelah kiri Anda itu keluarga yang setiap hari KDART, kekerasan di dalam rumahnya. Di sebelah kanan Anda ada ateis, mungkin agak susah, tapi di sebelah situ, nggak jauh dari situ sama-sama di dekat Anda, mungkin di kampusnya. Zaman sekarang mungkin kita nggak bisa bebas bergerak ke sana sini karena social distancing. I know. Start with people you know. Mulai dengan orang-orang yang Anda kenal. Anda bisa kontak mereka, doakan. Hari-hari ini loh, online itu pun jalan, malah lebih mempercepat kebangunan rohani. Ya, hari-hari ini kita bisa. Nggak harus secara fisik, roh itu nggak bisa dirantai di dalam raga. Kita bisa lewat apps atau kita bisa lewat perhatian, a call away. Anda bisa telepon seseorang, you can save a soul. Ada penghulu-penghulu yang harus Anda tantang dengan kebangunan rohani.
Anda bukan cari masalah, mau bertengkar dengan setan. Tugas Anda hanya bebaskan tawanan. Kuasa Tuhan yang akan menghardik kegelapan itu untuk pergi. Tugas Anda hanya mendoakan dan memakai nama Yesus. Tugas Anda hanya memberitakan firman, bukan berkhotbah loh ya, nggak semuanya dipanggil demikian. Tugas Anda hanyalah bersaksi. Tugas Anda hanyalah mengingatkan apa yang dikatakan Alkitab dan meneladani. Saya percaya sesuatu akan terjadi. Kemarin saya dapat mimpi. Jadi hari-hari ini ya, saya kangen sama jemaat. Baik yang di dalam negeri, juga termasuk jemaat yang sudah ada di luar sekarang, di luar negeri. Gereja-gereja kita yang ada outside of Indonesia. Saya bawa-bawa dalam mimpi. Tempat ini contohnya, Gereja Mawar Sharon, Surabaya, di SCC, di Pakuwon Mall sini. Sekarang di mana saya lagi syuting untuk Anda. Ini sekarang jadi gak ada manusia. Tapi saya percaya sapu tangan Paulus itu bisa kemana-mana. Itu bukan sapu tangan saya, itu bicara tentang extension kebangunan rohani. Tuhan itu gak bisa dibelenggu. Roh Kudus itu maha hadir dan maha tahu. Nah, waktu itu kan sekarang setiap kali saya syuting sini melihat kursi-kursi ini sekarang hampa. Hati itu menjadi-jadi menggebu-gebu merindukan jemaat. 2 hari yang lalu saya bermimpi. Saya melihat ketika sudah diperbolehkan kembali untuk kita berkumpul dan beribadah. Kita bertemu bersama-sama. Wow, saya lihat tempat ini penuh. Beribu-ribu. Sampai belakang-belakang itu dalam mimpi saya jelas sekali. Waktu itu ada semacam konser PAW, Praise and Worship. Kita semua memuji, menyembah Tuhan. Aduh, bangun dari tidur itu berlinang air mata. Saya senang, saya rindu saat itu terjadi lagi. Meskipun sekarang pekerjaan Tuhan tetap terjadi. Malah menjadi-jadi. Itu kemarin dulu. Tadi malam, lebih tepatnya tadi pagi sebelum saya bangun tidur. Saya bermimpi melihat gereja tidak berjumlah beribu-ribu atau berlaksa-laksa puluhan ribu. Tapi jumlahnya ratusan. Ada puluhan. Saya dari satu tempat ke tempat lain. Seperti CG-CG kelompok-kelompok kecil gitu. Seperti Paulus di ayat 1 berkata ketika dia tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Kita tahulah, kasih bocoran sedikit di ayat-ayat nanti. Jumlahnya 12. Jumlahnya 12. Nah saya melihat itu ada yang puluhan, ada yang ratusan. Lalu saya melihat lawatan Tuhan. Ini tadi pagi. Kalau kemarin dulu waktu saya bangun tidur berlinang air mata. Tadi pagi saya bangun berkeringat. Bukan berkeringat dingin tapi panas saudara. Padahal AC saya kenceng juga. Hati saya berdebar-debar, berkobar-kobar dengan api Roh Kudus. Sebab saya lihat lawatan Tuhan. Waktu itu saya ingat saya melihat seorang orang Indonesia sih. Ya, ibu-ibu setengah baya gitu dijamah Tuhan. Lalu dapat nubuatan. Lalu setelah itu dia menangis menyerahkan hatinya kepada Tuhan Yesus. Saya melihat anak-anak muda saya panggil waktu itu. Ayo yang muda di sini. Siapa yang mau dipakai Tuhan di masa mudanya maju ke depan. Itu maju. Tempatnya gak besar. Bisa saya lihat kurang lebih ada 100-200 orang. Lalu setelah itu mereka maju ke depan. Dilawat Tuhan. Tidak sedikit yang bahkan rebah di dalam Roh Kudus. Bukan berarti kita cari manifestasi loh ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang reaksi tubuhnya ketika di dalam hadirat Allah. Yang penting di sini adalah buah. Saya melihat mereka diubah. Lalu setelah itu dipindah saya ke tempat satu lagi. Ya, tempatnya lebih kecil, jumlahnya sekitar 3-40. Dan terjadi lawatan lagi. Lalu saya dipindah ke tempat yang lebih besar lagi. Di luar negeri itu besar untuk orang-orang Indonesia bisa berkumpul hingga 300-400 orang. Itu sebuah janji bahwa apa yang dimulai dengan benih nanti akan jadi ratusan, bahkan ribuan. Saya melihat ada yang 30 pun lawatan itu gak berkurang. Tuhan itu gak pilih-pilih. Yang grosiran yang diperhatikan. Yang retail enggak istilahnya begitu dalam bahasa marketplace. Oh enggak, setiap jiwa itu berharga. Tuhan lawat mereka, saya lihat lawatan Tuhan. Lalu saya berkata, di tempat yang bisa 30 orang itu. Dan penuh sesak kali ada yang 50 orang yang hadir. Mengingatkan saya akan hari-hari di mana saya memimpin pujian dulu di hadapan 20. Om-om, tante-tante. Lalu 50 dalam seluruh ibadah gabungan. Saya berkata sama mereka, siapa di sini bergairah untuk Tuhan? Siapa di sini passionate for the kingdom? Untuk kerajaan Allah. Maju ke depan. Mereka maju ke depan, sebagian menangis tersungkur. Dan saya melihat banyak orang menerima bahasa lidah atau bahasa Roh Kudus. Baptisan api itu untuk pertama kali. Saya bangun langsung berkobar-kobar. Karena hari ini
saya harus berikan pesan kepada Anda. Mimpinya tepat waktu, tepat guna. Ternyata Injil sekalipun di tempat-tempat kota-kota yang ada gereja besar-besar, gereja lokal, gereja orang-orang aslinya di situ. Kita kan pendatang ya kan? Tetap ada penghulu-penghulu yang perlu orang-orang Indonesia ke sana. Tetap ada pelosok-pelosok yang belum terjamah. Itulah tugas Anda dan saya. Dan Apolos waktu di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Efesus ini modern Turkey. Unik sekali negara ini. Sebuah negara ada dua benua. Where East and West still meet. Timur dan Barat ketemu. Seolah-olah, ya Turki sih tetap ada. Tapi seolah-olah secara profetik bicara tentang kita orang-orang Indonesia, Indonesians abroad. Indonesians for the nations, orang-orang Indonesia yang diaspora, di luar negeri, di mancanegara. Andalah Turki-Turkinya Tuhan. Andalah Efesus-Efesus itu. Where East, that's you. Anda orang Indo bukan? Orang Asia bukan? Meets West. Where West meets East in you. Kitalah bangsa misionaris. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk kalah. Kalau sekarang sementara ini kita jadi sedikit lamban kalau soal hal-hal lain seperti pekerjaan. Beberapa acara kegiatan mungkin harus terjadi suatu penyesuaian. Oh, justru membuat kita semakin kreatif. Justru membuat kita semakin sungguh-sungguh. Membuat kita semakin murni. You know, kita ini adalah umat yang paling misionaris di dunia. Kenapa? Orang Indonesia itu diberkahi oleh Tuhan dengan punya intelektual, intelijen lapangan. Kita terbiasa dengan semuanya bisa diatur. Jadi kalau katakan negara lain nih, ya, katakan kalau di Jepang itu semuanya teratur sehingga kesannya kaku. Orang Indo biasa untuk fleksibel. Jadi orang-orang Indonesia itu biasanya lebih peka sama orang dan peka dengan keadaan. Kita sudah dikasih radar, sudah tahu dan bisa membaca keadaan cuman dengan sekali menoleh. Itu bukan by Roh Kudus loh. Itu by culture alone. Belum lagi kita orang Indonesia itu pinter aksen. Kita bisa menirukan aksen Korea. British English juga bisa. Mau bicara cara Australia, no problem. Amerika, nggak apa-apa. Mau Prancis-Prancisan, padahal nggak ada artinya juga bisa. Mau Jepang-Jepangan, watashiwa sarangheo. Campur baur nih Jepang dan Koreanya. Kita bisa semuanya. Belajar drama Korea, udah Koreanya keluar semua. Kok belajar drama Korea? Lihat drama Korea, nggak tahu kalau di situ kalian, Anda nonton yang gitu nggak tahu. Tapi kita tuh gampang tiru-tiruin logat Arab, no problem. Israel, Ibrani juga bisa. Kita ini orang Indo, sangat gampang masuk ke culture orang lain. Tuhan sudah menciptakan kita dengan kemampuan seperti itu. Dan orang Indonesia itu mengalami kebangunan rohani. Roh Anda nggak jauh dengan roh kami di Indonesia. Jadi kalau di sini kesetrum, Anda kesetrum. Karena tanah air itu tanah Anda. Meskipun sekarang Anda berada di luar negeri. Tanah hatimu tidak beda dengan kami. Airnya sama, apalagi kalau kita minum firman sama-sama sekarang dari sini. Kita itu dari satu sumber minumnya. Orang Indo itu revive spirit. Revive spirit. Kita tidak mudah menyerah. Makanya Paulus itu tidak ajak sembarang orang waktu dia pergi dalam missionary journey. Dia bawa orang-orang yang punya DNA yang sama. Silas contohnya waktu dia di Filipi, waktu dia di penjara. Di Kisah Rasul 16 menyanyi-nyanyi lalu goncanglah terjadi gempa bumi dan seluruh ketua, seluruh inmates atau orang-orang tahanan di dalam sana tercengang-cengang dengan pekerjaan Tuhan dan kepala penjara seisi rumahnya bertobat terima Tuhan. Paulus mengajak ada Timotius dan mengajak orang-orang tertentu karena mereka sama-sama kesetrum. Saya mau dorong Anda hari ini. Bukan hanya di kota di mana ada Mawar Sharon sekarang bangunlah CG, connect group atau kelompok kecil, sel group kita. Di seluruh pelosok, cari
penghulu-penghulu berikutnya untuk kita belenggu. Tawanan-tawanan kita bebaskan. Karena kita dipanggil Tuhan dengan satu urapan. Pergi, beritakan, dan lepaskan tahanan. Justru di masa seperti ini, jangan kita menyelamatkan diri. Social distancing harus dilakukan, apalagi himbauan pemerintah, itu juga ada hukumnya. Bahkan juga ada sanksinya, bukan? But there is no spiritual distancing. Kita harus mendekat kepada Roh Kudus lebih lagi. Dan justru sekarang ini, beritakan firman baik tidak baik waktunya. Caranya yang kita ubah. Online contohnya. Spiritnya makin kenceng, ya. Itu dia. Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman di Efesus. Ya, dia cari tempat-tempat berikutnya dan dia ketemu 12 orang. Ketika dia ketemu 12 orang, kita lihat ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Sudahkah kamu mengalami lawatan Allah yang mengubahkan hidupmu? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Zaman sekarang sih, mereka pasti pernah mendengar ada Roh Kudus. Apalagi kalau Anda berada di negara-negara maju. Mereka sih tahu, tapi mereka mencemoohkan itu. Ya, kalau nggak percaya aja udah bagus kelihatannya, apalagi mereka mencemoohkan. Tidak sedikit, jangankan Roh Kudus sudah jadi perdebatan gunjang-gunjing di sini-sana. Yesus aja dijadikan cemoohan. Kata Yesus aja menjadi kata sumpah serapah. Jesus, Jesus, ya kan? Kita harus prihatin. Ada peperangan terjadi. And I think this is a call. Gereja Indonesia, gereja kita di mancanegara, tidak menjadi gereja satu-satunya. Tapi pasti ada sebuah peran yang Tuhan kasih dalam diri seorang Indonesia di luar negeri yang diselamatkan. Yang dipenuhi Roh Kudus di sana. Pasti ada sesuatu yang tidak diberikan ke bangsa lain. Dan hanya kita yang bisa mainkan peran. Buktinya waktu Tuhan utus Yunus. Yunus gak mau, kan Tuhan tidak panggil Yunita. Ya kan? When God sent Jonah, Jonah refused. He didn't send Joseph. He didn't send Joe. Dia tetap bersikukuh, Yunus. Karena ada sesuatu yang Tuhan taruh, kunci itu gak akan pernah ditarik kembali. You hold a key to other people's revival and salvation. Karena itu mari kita pakai ini dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus kita lakukan di zaman sekarang ini? Kita harus fokus pada visi. Tetapi kita hidup dalam hikmat. Saya ulang, fokus itu visi, hidup dalam hikmat. Ya, mata kita itu surga. Fix your eyes upon Jesus. Ya, dikatakan pikirkan perkara-perkara yang di atas. Tapi kaki kita mendarat dalam tanggung jawab sehari-hari. Kita patuhi, kita bijaksana. Jangan kebalik. Hati kita berangan-angan, kapan ini, lalu gelisah, gundah gulana. Pikiran kita ke bawah, begitu realistik. Kita gak punya fokus apa-apa. Ya sudah, pokoknya apa yang di depan, we're caught by the moment. Overwhelmed by the situation. That's all we can see. Cuman hanya itu yang bisa kita lihat. Dan hanya itu yang mempengaruhi. Hanya itu yang perlu. Hanya itu yang kita renungkan siang dan malam. We don't have any vision. Survival mode bukan. Yang kita pikirkan hanyalah persis yang di depan kasat mata. Makanya hatinya berangan-angan. Kapan keluar ini itu, lalu gelisah, stres tanpa ada definisi dan tanpa awal akhirnya. Jadi stres kita itu alfa omega. Gak tahu awalnya gimana dan yang kita khawatirkan apa. Gak tahu akhirnya gimana, semua di dalam hati kita. Setiap otot hanya bertanya-tanya. Terbalik cara hidupnya. Setialah dalam perkara sederhana, mendarat kaki ini. Lakukan bagian kita sebagai good citizen. Good husband. Good wife. Good children, good parents, good friends. Tapi kita punya mata tertuju ke atas di mana Kristus ada, kata Kolose, di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bicara tentang visi dari Tuhan Yesus. 2030, 300 gereja. Mission Night waktu yang lalu sebelum zaman corona sudah diadakan persis di border sebelum social distancing diberlakukan. Saya mengucap syukur, beberapa minggu sebelum semua ini merebak,
kita adakan Mission Night itu dan tentunya Anda banyak yang mengikuti lewat online. Saya bersyukur visi sudah ditanamkan. Tanam, pegang baik-baik. Apa yang membuat Paulus menjelajah kemana-mana dan pergi memberitakan? Karena dia merintis gereja-gereja Tuhan. Setelah Efesus, kita tahu ya Efesus ini 12 orang. Terjadi lawatan Roh Kudus dimulai dengan 12 itu. Sejarah membuktikan. Tradisi sejarah gereja mengatakan bahwa Efesus bertumbuh, berkembang menjadi gereja puluhan ribu jemaatnya. Ada yang mengatakan 60 ribu bahkan. Dimulai cuman hanya dengan 12 benih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya mulai dengan 12. Menjadi berlaksa-laksa. Itu yang mendorong Paulus to go. Padahal kalau Anda baca di pasal-pasal sebelumnya, dia digebukin, diludahin, dipenjara dalam bahaya seperti kata-katanya dia sendiri. Setiap hari aku dipersembahkan pada maut. Tapi membuat Paulus selalu go on terus adalah karena visi itu yang mendorong dari dalam. Trust me, your spirit depends on it and your life will depend on your spirit. Pekerjaan Anda akan bergantung dengan spirit Anda. Kalau Anda patah semangat, mengeringkan tulang. Justru semua akan bergantung dengan spiritmu. Hati yang gembira adalah obat. Dan spirit Anda, makanannya cuma satu. Jadi kalau kita lagi doa makan, jangan berdoa gini, Tuhan Yesus berkati steak kami ini atau salad. Please bless this meal and turn it into a blessing for us spiritually. You may say physically, but not spiritually karena it doesn't make sense, it's not biblical too. Karena Yesus berkata makan itu selalu berakhir di jamban besok hari. Your spirit only eats God's vision and word. It doesn't eat your steak. It doesn't eat your salad. It doesn't drink your soup. It only eats exclusively the word of God. And powerfully, it only eats from God-given vision, which is larger than your life. Through your church and upon you personally. Hanya itu saja roh kita makan. Jadi kalau kita doa makan, doa saja untuk makanan itu menjadi kekuatan buat tubuh kita. Pilih-pilih apa yang sehat, makan itu. Olahraga. Tapi kalau kita mau roh kita menyala-nyala, yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita berjalan dalam rancangan Allah, then makanlah. Dari firman dan dari visi dari Roh Kudus. Dan Paulus kenapa sampai mengalami begitu, dia terus bisa lanjut. Dan dia diberkati Tuhan karena dia adalah orang yang berjalan dengan Roh Kudus. Dan dia berkata, waktu sampai di Efesus dengan 12 orang ini, kalian belum menerima Roh Kudus ya? Kami bahkan belum mendengar tentang Roh Kudus. Mungkin di kota-kota, negara-negara maju apalagi sudah tahu tentang Roh Kudus. Tapi mereka belum pernah mengalami lawatan Roh Kudus. Mereka belum pernah mengalami karya pekerjaannya. Mereka belum dijamah. Jadi bahasa Ibraninya samimawon, sama saja. Kalau tahu doang, hanya tahu saja. Apa bedanya dengan orang yang gak tahu? Mendingan gak tahu sama sekali. Jadi orang-orang ini lebih laki, lebih hoki daripada orang-orang di negara maju ini. They know about the Holy Spirit and they mock at the Holy Spirit. Lebih baik gak tahu kan? Kan lebih baik. Standarnya bukan pengetahuan. Standarnya apakah mereka mengalami jamahan, mengalami perubahan. Itu yang membuat penghulu pergi dan dibelenggu. Bukan pengetahuan. Jadi ayat ini relevan buat kita. Seolah-olah ini hanya bagi orang pedalaman yang gak pernah dengar Injil. Tapi buat apa Injil sudah didengar tapi gak pernah diterima? Ada pepatah berkata, jangan injilin orang 2 kali sebelum orang yang gak pernah diinjili sekali. Betul, setuju. Tapi kalau itu adalah ayah Anda, bukankah Anda akan mengusahakan 70 kali 7 kali? Kita gak bisa berkata, aku sudah injilin papa, ya sudah, selesai, bye. Saya injili orang lain, ya iya saya ngerti, itu hati misionaris saya juga begitu. Tapi kalau orang itu kita care, dan kita sangat peduli, gak mungkin kan dia sekali tolak atau pernah mendengarnya, tapi gak pernah mendapat penjelasan, gak pernah ada usaha air mata, menabur air mata supaya kita menuai jiwanya dengan sorak-sorai. Gak pernah, kita kan pasti rindu waktunya di mana seperti yang saya mimpikan. Mereka akan mengalami nubuatan Allah, mereka akan mengalami zaman, mereka akan disembuhkan, mereka akan dilepaskan, mereka akan diubahkan, akan menerima rema dari Roh Kudus, dari firman. Mereka akan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, doanya dijawab. Bertumbuh dalam iman, kan kita rindu itu terjadi. Pastikan kita merindukan. Gak bisa berkata, kan kamu sudah tahu tentang Injil. Nah, mereka perlu merasakannya. Ini yang membuat hati Paulus koyak.
Kamu udah kenal Roh Kudus belum? Belum. Lebih gampang peperangannya daripada Anda. Di tengah-tengah mungkin katakan di negara-negara barat terutama, yang sudah notabene post-Christianity syndrome. Sindromnya ada pasca kekristenan. Kristen itu adalah things of the past. Adalah perkara masa lalu. Justru bukannya Anda harus semakin diurapi hai orang Indonesia, karena orang Indonesia masih kesetrum. Bagi mereka sekarang, kabelnya sudah nggak ada. Kita ini masih kesetrum. Bukannya justru sekarang kebalik. East and West meet, bukan? Bukannya sekarang waktunya East injili West. Bukannya begitu. Tapi kan, saya nggak tinggal di negara di mana Anda ditempatkan. Saya pernah zaman dulu, hampir setengah hidup saya itu di luar negeri, tapi kan saya belum kenal Tuhan. Setelah saya kenal Tuhan, masuk sekolah kitab a few years later, saya pulang ke Indonesia. Itu panggilan saya di sini untuk charge Anda. Saya tidak pernah berada di season musim di mana Anda sudah kenal Yesus penuh Roh Kudus lalu ditaruh di situ. Berarti sekarang it's your job, not mine. It's my job to take care of you. It's your job to reach out and take care of them. Let's work together. Penabur penuai sama-sama bersuka cita. Dia berkata, sudahkah kamu terima Roh Kudus? Belum. Kenal aja kagak. Lalu ayat 3, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia dengan D huruf besar ini Yesus. Yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus. Ayat 3 dan ayat 4 agak istimewa spesial, gak bisa diulang. Karena zaman itu ada orang Yahudi yang datang ke Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes sebelum Yesus menyatakan diri. Mungkin sebelum Yesus datang hari itu lalu Yohanes menunjuk dan berkata itulah anak domba Allah yang mengangkat dosa manusia, dosa dunia. Yang membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Lalu mereka melihat Yesus masuk. Ya, awalnya Yohanes menolak untuk membaptis Yesus, lalu habis itu Yesus berkata harus dibaptis untuk melakukan kehendak Bapa, untuk memenuhi panggilan, untuk menggenapi firman. Setelah itu kan ada burung merpati turun, terbuka tingkap langit itu. Mereka semua bisa melihat, lalu terdengar suara Allah, inilah anakku kepadanya aku berkenan. Mungkin ada orang, salah satu dari 12 itu datang hari sebelum itu terjadi. Mereka papasan dengan Tuhan Yesus, nggak ketemuan. Karena Yesus kan tidak dibaptis langsung di hari pertama Yohanes Pembaptis. Mulai menyatakan diri dan berseru-seru di padang gurun. Mungkin mereka datang, mereka diketuk hatinya karena Yohanes Pembaptis itu kan khotbahnya keras. Kalian lalu orang harus bertobat, nggak boleh ambil gaji ekstra atau amplop, bawa tangan, bawa meja, dan sebagainya. Lalu dia diketok, disiapkan hati untuk saleh gitu loh. Supaya hati mereka itu tahu apa yang jahat, apa yang baik, apa yang buruk. Supaya mereka bisa membedakan kebaikan dan kejahatan. Lalu setelah itu mungkin mereka pulang, mereka pergi gitu. Lalu mereka tidak pernah sempat ketemu Tuhan Yesus keesokan harinya, kejadian tingkap langit terbuka. Jadi mereka nggak pernah ketemu. Jadi mereka dibaptis itu oleh Yohanes, itu baptisan transisional. Itu nggak akan terjadi lagi, jadi baptisan jangan berkali-kali. Ada perkecualian orang-orang yang dulu nggak ngerti, lalu dibaptis tapi dia nggak pernah mengalami pertobatan, ya sudah. Kali ini kita baptis selam, tapi yang kali ini adalah yang terakhir kali, sungguh-sungguhlah. Ya, tapi zaman itu agak perkecualian, supaya Anda ngerti konteksnya waktu saya bacakan. Kenapa kok disebut baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, kamu perlu dibaptis. Kemudian harus di dalam nama dia yang datang kemudian, yaitu Yesus. Karena mereka hanya tahu nuraninya terketuk, mereka nggak ngerti wujud keselamatan itu adalah Yesus. Jadi kalau sekarang, simple. Kita sekarang sudah nggak di zamannya Sungai Yordan. Pada saat Anda mendengar Yesus diberitakan ke hatimu melalui telingamu. Yesus itu mati bagi dosamu, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan Yesus bangkit pada hari ketiga, dia sekarang mengetuk pintu hatimu. Yesus itu sekarang hadir waktu Anda dengar khotbah ini. Cuman Anda nggak melihatnya, untung Anda nggak melihatnya. Kalau melihat sekarang sebagai orang berdosa, tidak disucikan dengan darahnya. Bisa langsung mati melihat Allah. Yesus bangkit pada hari ketiga. Ketika Anda mendengar Injil diberitakan sampai ke hatimu seperti ini. Dan ketika Anda bertobat, Anda bisa langsung dibaptis. Tidak seperti zaman dulu, pewahyuannya masih sepenggal-penggal. Karena Injil masih sedang dibikin, masih sedang pasalnya satu persatu ditaruh di tempatnya.
Hingga Yesus mati di kayu salib, bangkit naik ke sorga. Tapi sekarang Injil itu sudah dijalani oleh anak Allah. Sudah menjadi sebuah berita, pesan. Menjadi pesan yang lengkap dan mudah dimengerti. Sederhana, saking sederhananya bagi beberapa orang yang sok pintar merasa itu kebodohan. Dan ketika Anda mendengar Injil ini, boom! Hati Anda akan merasakan karya Roh Kudus. Itu karya pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Dan menginsafkan Anda akan kebenaran bahwa ada penghakiman. Berarti Anda butuh keselamatan. Boom, Anda mendengarnya. Langsung terima Yesus. Langsung bilang sama gembala setempat. Atau siapa yang bawa Anda, aku siap dibaptis untuk diarahkan. Nah, agak sedikit beda dengan konteks itu. Tapi yang sama adalah di sini. Sama-sama belum mengalami karya penuh Roh Kudus. Mereka belum mengalami lawatan Allah. Banyak di antara Anda juga belum mengalaminya. Ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini juga yang harus Anda lakukan. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, ayat 6, turunlah Roh Kudus, boom, ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi bukan sebagai bahan untuk debat. Mereka experience first hand encountering the power, the life-giving power of the Holy Spirit of Jesus. It's wonderful. Dan mereka mulai penuh dengan Roh Kudus, 12 orang itu berbahasa roh dan bernubuat. Orang berdosa berubah menjadi saksi-saksi Kristus. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Bahkan lebih sedikit dari mimpi saya yang paling sedikit orangnya. 30, ini hanya 12 saja. Ya, dan mereka semuanya, kita baca ayat 8, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Ada seorang Paulus loh, orang sekali beritu kok mau openin, kok mau mengayomi, kok mau ya menggembalakan 12 orang. Tapi dia telatenin, satu persatu 12. Memang tugasnya pemberita Injil, saksi Kristus you and me, tugasnya yang utama itu memuridkan, jadikan semua bangsa-bangsa muridku. Tuhan tidak cari followers, Tuhan mau membentuk murid. Jadikan semua bangsa muridku. Pemuridan itu satu persatu bisa mengubah bangsa-bangsa. Jadikan semua bangsa, kalau saya jadi Tuhan, saya mesti ngomongnya makro, nggak mungkin semikro itu. Membingungkan makro dan mikro. Tapi ternyata Tuhan yang benar, jalan Tuhan tak terselami. Kalau manusia, secara manusiawi saya akan berkata cepat aja, secara lemparkan jala dengan luas, secara grosiran. Semua orang Kristen kan? No, ya pasti murid Tuhan itu jadi orang Kristen. Tapi jadi orang Kristen tidak tentu adalah murid Kristus. Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Muridkan itu satu persatu, Yesus saja mulai dari 12, kurang 1, Yudas Iskariot jadi 11. Satu-satu mengubah bangsa-bangsa. The power of discipleship. 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat, itu usia CG-nya. Tambah bertambah, awalnya 12 jadi 17, 17 jadi 24 dan seterusnya membelah dan sebagainya. Dan dia mengajar dengan berani, yang diajarkan adalah firman Allah. Bukan hanya Bible study, tapi aplikasi-aplikasi, menuntun bayi-bayi rohani untuk jalan. Bukan hanya teori buku bagaimana berjalan, dear bayi. Tapi dituntun untuk jalan beneran. Sehingga anak itu dari bisa berjalan hingga bisa swimming, sampai bisa kuliah dan bekerja. Dengan mengajar dengan berani, aplikasi firman oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Bukannya mereka tadi sudah terima Yesus, kok perlu diyakinkan akan kerajaan Allah. Itu perubahan mentalitas. Karena awal tadi kan mereka sudah terima Roh Kudus, kan mereka sudah milik Kristus. Kenapa sekarang kok masih mau meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah? Disitulah terjadi perubahan mentality yang dulu hidupku hanyalah untukku. Sekarang hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dan semakin hari semakin banyak orang yang bertobat. Bukan cuma 12. Saya rasa sebentar lagi sudah jadi 120. Mungkin sudah terjadi ratusan ini. Udah mungkin jadi hampir 200. Lalu ayat 9, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mulai ada oposisi. Pastilah, kalau kita tidak berdampak, orang tidak berbicara.
Tapi sekali kita menunjukkan buah, disitulah kiri kanan mulai akan ada orang yang iri dan tegar hati. Ampuni, jangan terpengaruh. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus mengambil satu keputusan, meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya. Katakan murid-muridnya. Murid Yesus sih, tapi murid Paulus. Jadi Paulus menjalankan pemuritan untuk Yesus bersama dengan Yesus. Jadi termasuk murid Paulus, meskipun bukan milik Paulus. Memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan tiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Paulus adalah rasul pertama yang memindahkan dari sinagoga, dari bukan hanya sinagoga, kalau di Yerusalem bahkan di Bait Suci, di Serambi Salomos itu, dipindahkan ke ruang kuliah Tiranus. Jadi memuridkan di tempat memang terjadi persekolahan. Jadi unik ya, Paulus itu profetik. Dia pemuritannya rohani. Ruang kuliah Tiranus itu bukan seminari, itu university. Bagi culture Yunani, mereka sangat highly educated. Jadi Paulus pakai tempat yang demikian untuk memberikan satu cetusan. I'm here to disciple. Ya, dipisahkan sih dari orang-orang itu. Lalu Paulus muridkan mereka terus. Saya rasa habis itu tumbuh jadi 600 orang. Tumbuh. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya. Ya, 2 tahun lamanya. Setelah ditelatenin, betul-betul ditekuni. Dimulai dari Sydney, sekarang mulai Melbourne jadi. Mulai ada di Perth. Mungkin juga nanti ini sampai yang di Amerika katakan. Dari satu kota lain. Saya nggak ngerti sejauh apa, saya nggak mau mendahului, saya hanya ingin percaya. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia, bukan Asia Tenggara, Asia, Korea, Jepang, Taiwan, China. Ini Asia, daerah Turki sana. Mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Injil mulai diberitakan di kalangan orang Yahudi, kena orang Yunani. Mulai dengan orang Indonesians for the nations. Mulai merambah ke citizen, mulai merambah dan mulai menyebar. Namanya ragi itu mempengaruhi adonan. Ketika mulai dengan orang Yahudi, orang Yunani pun semuanya menjadi murid Kristus. Dimulai dengan orang Indonesia, demikian pula diikuti nanti bergabung orang-orang Australia. Orang-orang Eropa mulai bergabung di mana-mana. Itulah kepemimpinan, roh kepemimpinan yang Allah letakkan pada Mulan. Lihat terakhir, ayat 11, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bukan untuk mengeluhkan hambanya, tapi untuk menitik beratkan penginjilan. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Sapu tangan waktu masih kecil saya jadi lupa. Terbuat dari kain dan sebagainya. Tuhan akan memakai yang paling lemah di antara jemaat kita. Untuk menjadi saluran mujizatnya. Bukan hanya itu, Tuhan bahkan bisa pakai media. Sapu tangan Paulus berbicara tentang di mana manusia terbatas. Di situ Tuhan mulai lanjutkan pekerjaan itu secara daulat. Di mana manusia tidak bisa apa-apa kecuali berhenti karena tidak mampu lagi. Di situ Tuhan take it to another level. Saya yakin pada hari ini juga waktu kita sama-sama beribadah. Sekarang kita sedang bercekil, anggaplah. Saat ini juga tidak mustahil. Layar pun bukan batasan. Sapu tangan media ini secara online akan dialiri kuasa Roh Kudus dan menjamah setiap Anda. Saya ajak semua kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke hadirat Allah lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Saya yakin semua kita sudah berada di atas kedua kakinya. Dan bahkan sekarang kalau ada yang tidak bisa berjalan pun aku perintahkan untuk berdiri di dalam nama Yesus. Aku percaya mujizat akan terjadi. Sekarang waktunya untuk kita datang ke hadapan Tuhan, tua, muda, besar, kecil. Segala kewarganegaraan, tentunya majority Indonesians here. Mari kita sama-sama menghampiri tahta Tuhan. Mari kita sama-sama menghampiri tahta Allah. Dengar Injil yang saya beritakan terlebih dulu, ada sebuah panggilan, ada sebuah altar call waktu saya melihat Yesus terang benderang itu. I'm calling you in Jesus' name for you to receive Him as your Lord and Savior today. Agar Anda menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Letakkan tangan di dadamu. Kalau Anda mau menerima Yesus, dan kalau ada di sini keluarga-keluarga yang Anda bersama, lihat salah satu di antara mereka belum pernah terima Yesus secara pribadi.
Mungkin ada di antara mereka yang bahkan sekalipun Kristen dari kecil, bukan berarti kalau Anda di garasi pasti Anda adalah mobil. Selama ini Anda tidak pernah mengambil keputusan secara pribadi namun ikut-ikutan. Tuhan kita tidak akan pernah ikut-ikutan masuk ke hati seseorang. Anda harus undang dia berdiri di depan pintu mengetukmu. Dia mati bagimu 2000 tahun lalu. Jumat Agung itu, on Good Friday. He did something great for you. Hari ketiga dia bangkit. He's there. He's there. Let him be your Savior. Let him be your Lord and Master, King over your life. Kalau Anda mau menerima Yesus dan mengakui dosamu, ada tuntunannya sepanjang online ini. Tapi saya akan menuntun Anda secara pribadi, letakkan tangan di dadamu seperti ini. Kalau ada anggota keluarga yang Anda perlu encourage to do so, now is the time. Now is the time to seek the lost. He's not far away. She's not far away. They are not far away from you. They are just right next to you, near you. Ayo kita dorong. Mari ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni saya. Saya percaya Tuhan Yesus mati bagi dosa saya. Di kayu salib. Untuk mengampuni aku. Saya percaya Tuhan bangkit pada hari ketiga. Engkau adalah Allah yang hidup. Jadilah Tuhan juru selamatku. Masuklah di hatiku, di hidupku, sekarang sampai selama-lamanya. Jadikan aku anak Tuhan, lahir baru oleh firman. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu. Melayani yang lelah dan berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu. Menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Setiap anggota CG nyanyikan dengan rindu. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu. Melayani yang lelah dan berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu. Menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Angkat tanganmu, rapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci.
Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Oramaya sana ya raya sande, ya raya so, ya ramaya sana na na na. Dan mimpi itu kan terjadi, kau akan mengalami lawatan Allah. Setiap Anda akan mengalami lawatan Tuhan. Angkat tanganmu dan angkat wajah. Tuhan akan menjamah tanpa jarak dan waktu bisa membatasi antara kita. Oramakaya sandanaya se, hinanaraya sandaraya ramo. Seperti di Efesus, Tuhan, turunlah Roh Kudus dan mereka mulai bernubuat dan berbahasa lidah. Wiramaya sorenaya sande. Mereka tak akan hanya tahu tentang Roh Kudus. Setiap jiwa yang dahaga dan haus akan mengalami Kristus. Oramaya sonanaya sande, anaya sande, inamaya ranana, inamaya sanda, inananananananamaya so, oh, inananananamaya ralamaya sande, inamaralamaramarama. Siapa yang bergairah untuk Tuhan? Siapa yang rindu dipakainya, tua muda dan anak-anak muda juga? Angkat kedua tanganmu dan terimalah urapan baru. Sikamaramatagama yasananamatagama. Terimalah urapan baru dari Kristus. Sikamaramatagama rabarabaro. Yang belum dipenuhi Roh Kudus, sekarang waktunya. Biarkan lidah-lidah api di atas setiap kepala yang meminta. Sikamaramatagama yasananamatagama. Terimalah, aku lepaskan dengan kunci kerajaan sorga yang di tanganmu. Apa yang terlepas akan terlepas di sorga. Bahasa baru sebagai tanda orang percaya. Mereka akan sembuh ketika tumpang tangan mereka. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Minum racun maupun mereka tidak akan celaka. Terimalah urapan kuramaka sanana matagama. Iramatagama. Receive the anointing of the Holy Spirit. Receive the anointing of the Holy Spirit. Kiramaramatagama ya sanana. Shikabaramatagama ya sanana namaya se. Inalalamaya sananalamaya so. Shikamarallamaya sananamatagam. Saya mau dorong setiap orang untuk bergabung dengan CG kami. Connect groups or cell groups. Kelompok kecil. Supaya Anda bertumbuh. Welcome to Tyrannus. Paulus. Akan dibangkitkan Paulus, Silas dari setiap kelompok-kelompok itu. Disinilah pemuridan akan terjadi. Jangan hanya jadi pengikut. Jadilah murid. We have a plan with you. God has a plan for us. That plan is to bring all, membawa orang Yahudi dan Yunani sehingga tahun-tahun ke depan berita Injil akan sampai kemana-mana. Ada tuntunan juga di layar Anda bagaimana untuk bergabung. I welcome you. I welcome you into the family of the discipleship of this. To be one more disciple that will turn nations around for Jesus. Dan tentunya di sini ada banyak orang yang punya kebutuhan. Kami juga ingin mendoakan dan saling mendoakan. Alkitab mengatakan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Di kitab Yakobus, bukan? Tuhan mau kita berdoa juga untuk kebutuhan kita. Tapi bukan hanya itu melulu satu-satunya. Di sini tradingnya. Kalau kita adopsi cooknya, Tuhan angkat beban kita. Permohonan doa juga segera masukkan. Kita akan berdoa bersama-sama. Anda yang sakit, letakkan tangan di area yang sakit. Let me speak God's healing over you. Ya, letakkan tangan di tempat Anda sakit. In Jesus' name, I rebuke that sickness. Come out of that person's lungs. Come out of that person's heart. Come out of that person's head. Kidney dan semua bagian tubuh ini. I pronounce every part holy in Jesus' name. I declare healing
I proclaim healing over God's people in Jesus' name. Saya deklarasikan kesembuhan balsam Gilead. Bilur-bilur Kristus itu menyembuhkan, tangan berlubang paku yang tidak kelihatan menjamah setiap orang. Dan setiap situasi kehidupan kita yang non-material, bukan fisik atau kesembuhan jasmani katakanlah. Ada sebuah kondisi atau circumstance atau keadaan yang merintangi. I pray in Jesus' name there will be breakthrough. Di dalam nama Yesus berikan terobosan yang dari Engkau Tuhan. I believe in the supernatural dealings of God with man. Lord, I believe in miracles because I believe in you. I'm believing in your miracles for all your people who are listening to us right now. Thank you Jesus. Oh mari kita angkat tangan kita sama-sama. Tuhan menjamah. Dan semua permohonan doa itu masukkan, kita akan terus doakan, kita akan terus doakan. Oh Tuhan terima kasih Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Untuk semua Indonesia diaspora, all the Indonesians for the nations, semua orang-orang Indonesia di mancanegara. You're not alone. Kami kesetrum, Anda kesetrum, kita satu hari-hari, kita satu tanah, kita satu tanah hati, satu air. Firman, terimalah urapan di dalam nama Yesus. Mari kita maju dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Kita akan maju dalam visi. Kepala ada di atas sana. Kaki berjalan dalam urapan tiap hari, dalam tanggung jawab sederhana. Haleluya, kemenangan di pihak kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan di mana kita berada. Haleluya, praise the Lord. Mari kita menerima doa berkat ini dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada jarak sekali lagi. Thank you for making us feel so close to each other and to you. Bless Indonesians everywhere outside of our country. Indonesians for the nations. Kami cetuskan dengan iman setiap kami punya peran bagi bangsa-bangsa. Lindungi Tuhan, preserve your people, keep everyone safe, healthy, and blessed. Terimalah berkat itu dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus, pengurapan baru dari Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus, amin. God bless you.